memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita, yaitu agama Islam. Siapa yang membantu Ibu memimpin doa di depan? Memimpin saja, silakan. Doa mulai. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa? Bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan. Apa aja bagian tubuh tumbuhan itu? Akar, daun, batang, itu adalah bagian dari tubuh tumbuhan. Hari ini kita belajar mengenai fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Belum tahu. Makanya hari ini tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui apa itu fotosintesis dan apa saja proses dari terjadinya fotosintesis dan kaitannya dengan kehidupan kita. Jadi fotosintesis itu adalah apa? Belum tahu kan? Jadi setiap manusia itu, setiap makhluk hidup di dunia ini, setiap tumbuhan memerlukan makanan. Ya, kita manusia memerlukan makanan nggak? Kalian makan nggak? Kalau kalian nggak makan mati nggak? Iya, jadi tidak hanya manusia saja yang butuh makanan, tapi tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya juga membutuhkan makanan. Nah, hari ini kita belajar mengenai fotosintesis, yaitu proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses terbentuknya zat dari akar yang terbentuk dari air dan juga karbon dioksida, yang dia naik ke daun membentuk makanan dan dibantu oleh cahaya matahari. Jadi tumbuhan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri, nah. Dia membutuhkan karbon dioksida dan juga cahaya matahari. Sekarang minta kalian untuk melihat video ini, lalu kalian simpulkan nantinya. Kalian perhatikan betul ya mengenai proses fotosintesis. Fotosintesis, belajar asik bersama Sinta. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan perlu makanan dalam proses pertumbuhannya. Tumbuhan membuat makanan dengan cara fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan pada tumbuhan dengan cara mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari.
Proses terjadinya fotosintesis terjadi di dalam kloroplas, organel sel di dalam sel tumbuhan. Lalu, bagaimana cara tumbuhan berfotosintesis? Yuk kita belajar bersama. Bagian akar pada tumbuhan menyerap air atau H2O dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya fotosintesis. Daun punya bagian namanya stomata. Stomata adalah celah seperti mulut atau mata yang dapat membuka dan menutup. Stomata menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Di dalam kloroplas ada namanya klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang berfungsi menyerap cahaya matahari. Proses fotosintesis dalam kloroplas dibagi menjadi dua, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Sudah paham dengan isi video tadi? Nah, di sini dikatakan bahwa sebagai makhluk hidup, tumbuhan perlu makanan dalam proses pertumbuhan, sama dengan manusia dan juga hewan. Hewan butuh makanan biar tumbuh besar, manusia pun begitu. Kita butuh makanan untuk tumbuh besar. Sudah paham dengan penjelasan Ibu? Sekarang tugas kalian, Ibu kasih LKPD ini. Kalian membentuk kelompok sebanyak 4-5 orang atau 6 orang boleh. Silakan dikerjakan bersama-sama. Nanti Ibu minta per kelompok untuk menjawab satu persatu. Itu dilihat di sini ada gambar. Nah, ada soal 3 buah. Perhatikan dulu. Silakan ditulis namanya, nama kelompoknya dan kelas. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah, mari kita bahas 3 soal di depan ini. Soal pertama apa? Buatlah proses alur dari fotosintesis. Siapa? Kelompok 1 bisa menjawab? Silakan dibacakan di bangkunya saja. Saya. Siapa? Renaldi, tolong dibaca. Yang nomor 1 jawabannya. Menyerap air dan karbon dioksida dan menyalurkan ke daun. Ya. Selanjutnya gantian. Bagaimana proses dari fotosintesis itu sendiri? Yang pertama, akar menyerap air dan karbon dioksida. H2O dan CO2. Nomor 2-nya yaitu sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi hasil dari fotosintesis. Silakan perwakilan kelompok 2 membacakan hasil kerjanya. Coba dibaca kerjanya. Ketersediaan air. Siapa lagi? Intensitas cahaya. Jadi sudah paham semua? Apa aja tadi yang kita bahas? Apa alur proses ini? Pembentukan terjadinya fotosintesis tadi apa? Akan menyerap air. Akar menyerap air dan karbon dioksida diolah di daun jadilah oksigen. Lalu
sebagai sumber makanan. Sumber makanan manusia, hewan, dan lain sebagainya. Dan apa lagi? Sebagai penghasil oksigen yang kita hidupkan. Anak soleh, siap. Anak soleh, siap. Tepuk semangat. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai fotosintesis. Bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi kesimpulannya apa? Bahwasanya makhluk hidup itu memerlukan memerlukan apa? Yang kencang. Makhluk hidup di semua jenisnya, yaitu tumbuhan, manusia, hewan memerlukan makanan. Manusia membuat makanan dengan bergerak. Sedangkan tumbuhan dengan fotosintesis. Ya. Dan fotosintesis itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Makanya fotosintesis itu penting bagi kehidupan di bumi. Baiklah. Menyenangkan pembelajaran hari ini. Paham semua? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon maaf.